Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar di sini diuraikan perihal Jewish Insider, Israel berperan besar dalam melakukan evakuasi misi kemanusiaan Indonesia di Gaza. Nah, seperti yang ada di sini teman-teman nanti juga bisa membacanya ya, karena ini diuraikan panjang sekali dari awal sampai pada berhasilnya pemulangan tersebut ya. Dan di sini diuraikan perihal peran penting dari pihak Israel. Nanti teman-teman juga bisa mengeceknya di sini. Ini dia Bapak Ibu ya, saya coba kasih tunjuk di layar supaya nanti sama-sama bisa Bapak Ibu baca juga seperti yang ada di sini kelihatan ya teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dan menariknya dalam sebuah acara TV yang membahas perihal Israel Palestina ini, dan kemudian juga salah satu yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Monique Rickers yang merupakan aktivis pro-Israel selama ini, dan beliau ini memang sering sekali memberikan perhatian ataupun edukasi perihal Israel dan juga mengenai konflik yang terjadi sekarang ini yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun lebih, bermulanya dari 7 Oktober 2023 dari serangan Hamas itu sampai hari ini. Keadaan di sana memang sangat memilukan dan juga cukup memprihatinkan, karena terutama banyak sekali yang kemudian menjadi korbannya itu adalah masyarakat biasa. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dalam acara TV itu Ibu Monique kemudian mengungkap sebuah fakta yang selama ini jarang atau mungkin tidak diketahui oleh masyarakat secara umum, perihal bahwa dalam narasinya Ibu Monique ini menyampaikan bahkan orang yang sangat benci, yang sangat anti terhadap Israel sekalipun tetapi ditolong oleh pihak Israel. Dan tahu teman-teman, salah satu aktivis kemanusiaan yang kemudian ditolong oleh orang Israel itu adalah Muhammad Hussein Gaza yang dipaparkan oleh Ibu Monique. Nah, ini dia fotonya ya teman-teman Bapak Ibu sekalian, seperti yang ada di layar. Ini adalah fotonya Ibu Monique ya teman-teman ketika hadir mempresentasikan mengenai temuannya. Ini dia seperti yang ada teman-teman. Ini sumbernya juga ya, beliau cantumkan sumbernya, sertakan sumbernya. Dan ini adalah Muhammad Hussein Gaza, teman-teman sudah tahu ya, karena dia ini kan salah satu orang yang sering muncul ya di publik yang menyuarakan perihal Israel Palestina, dan jelas sekali posisinya itu adalah mengecam pihak Israel. Dan salah satu alasan yang sering sekali disuarakan itu adalah mengenai demi kemanusiaan. Nah, memang ini pada akhirnya nanti menjadi satu topik yang menarik. Kalau suara-suara seperti itu didasarkan pada demi memperjuangkan kemanusiaan, mengapa kemudian narasi itu hanya berlaku kepada salah satu pihak saja? Kalau murni itu adalah demi kemanusiaannya. Lalu kemudian juga di sini teman-teman, ya, dalam penjelasannya Ibu Monique mengemukakan perihal sumber yang dapat dipercaya bahwa memang benar Mas Hussein itu salah satu orang yang dibantu oleh pihak Israel. Nah, mengapa kemudian saya membahasnya pada kesempatan ini? Karena ternyata nama Muhammad Hussein Gaza ini beberapa waktu belakangan kembali ramai ya, karena dia salah satu orang yang memberikan reaksi terhadap pidato yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di sidang PBB pada beberapa hari yang lalu itu, yang mana juga di situ banyak sekali ya para petinggi dari beberapa negara ya, kepala-kepala negara, kepala pemerintahan ikut memberikan pidato. Ada Donald Trump, ada Netanyahu juga, lalu kemudian juga ada Pak Prabowo Subianto diantaranya. Dan kemudian itu pidato dari Pak Prabowo ini sebagaimana teman-teman sudah ketahui semua menjadi viral ya, terutama di masyarakat kita di Indonesia. Dan memang biasa ada pro dan juga ada kontra. Tapi menariknya teman-teman Bapak Ibu sekalian, Muhammad Hussein Gaza ini adalah orang yang jelas sekali posisinya memang bertentangan dengan Ibu Monique ya, tidak sefrekuensi mereka, posisi mereka itu berbeda sekali. Kalau Ibu Monique pro Israel, kalau Muhammad Hussein Gaza itu adalah pro-nya Palestina. Dan juga teman-teman sekalian, dia orang yang seringkali menyuarakan ya, memberikan kritik terhadap pihak Israel. Sebenarnya bagi saya secara pribadi, siapapun yang memberikan kritik terhadap Israel itu ya silakan-silakan saja. Kalau kemudian mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh peduli terhadap kemanusiaan, bukankah sebaiknya itu juga berlaku bagi siapa saja yang menjadi korban? Dan sampai hari ini kawan-kawan, Bapak Ibu semua, satu hal yang cukup mengherankan bagi saya secara pribadi itu adalah, ini terutama untuk mereka-mereka yang seringkali mengklaim kritik mereka itu, kecaman mereka itu didasarkan pada asas kemanusiaan, peduli tentang kemanusiaan, adalah ketika Israel diserang, mereka bergembira, tapi ketika Israel menyerang, mereka mengutuk. Nah, ini kan menjadi tidak adil. Diharapkan bahwa di sana akan ada perdamaian, diharapkan di sana bahwa akan ada ketertiban, akan ada keamanan, ya tidak lagi ada konflik seperti yang sekarang ini terjadi, tidak lagi ada konflik berkepanjangan. Tapi di saat mereka menyampaikan harapan-harapan yang demikian pula,
pada saat yang sama mereka juga mengharapkan Israel bisa dilenyapkan, bisa kemudian di bumi hanguskan dari muka bumi ini. Kalau selama ada narasi yang seperti ini, benar yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa selama ada ancaman terhadap pihak Israel, sangat sulit pada akhirnya untuk bisa mewujudkan perdamaian di sana. Karena itu saya sangat sepakat sekali ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa jikalau Israel mengakui Palestina, Indonesia pun juga akan mengakui Israel, dan dunia harus bisa memberikan jaminan tentang keamanan dari pihak Israel. Jadi pada intinya, selama ada pihak yang menginginkan agar Israel bisa ditaklukkan, bisa dibumi hanguskan ataupun dilenyapkan dari muka bumi ini, pastilah akan sangat sulit di sana untuk bisa terwujudnya perdamaian. Karena tidak mungkin Israel akan berdiam diri dan menunggu untuk bisa dilenyapkan dari muka bumi ini. Pastinya sebagai sebuah negara, sebagai sebuah bangsa yang punya tanggung jawab untuk mempertahankan eksistensinya dan melindungi segenap warga negaranya, dia akan bisa melakukan tindakan-tindakan preventif dengan berbagai macam cara yang akan ditempuh. Nah, karena itu teman-teman sekalian, dan lucunya itu ya, orang-orang yang hari ini menginginkan akan adanya terwujudnya perdamaian di sana, yang mana pada bersamaan juga mengharapkan Israel agar kemudian bisa dilenyapkan. Ini kan agak gimana gitu Bapak Ibu ya. Di satu sisi mengharapkan adanya perdamaian, tapi di saat yang bersamaan mengharapkan Israel itu untuk bisa dilenyapkan dari muka bumi. Beberapa hari yang lalu saya ada baca satu komentar itu ya dari pengguna media sosial, salah satu yang kemudian mengomentari perihal pidato dari Pak Prabowo Subianto. Jadi katanya bahwa sesungguhnya ya yang bisa membuat perdamaian di sana terwujud adalah bila mana Israel itu dilenyapkan dari muka bumi. Nah, ini bagaimana coba? Ya, narasi yang seperti itu. Jadi menurutnya adalah perdamaian itu akan bisa terwujud kalau Israelnya nggak ada. Nah, kalau seperti ini narasi yang kemudian disampaikan, coba deh Anda yang sedang anti Israel nih ya. Anda berada di posisinya Israel tuh. Ya, coba lu ada di posisinya Israel, lalu kemudian berbalik keadaannya, lu diharapkan bisa dilenyapkan, lu diharapkan bisa kemudian dibumi hanguskan. Apa lu akan berdiam diri menunggu ya, menunggu hilang dari peradaban di muka bumi ini? Yang kan gak mungkin. Anda punya kemampuan, Anda punya hal yang bisa dilakukan sebagai tindakan preventif untuk itu bisa tidak terjadi. Ya kan akhirnya ada hal-hal yang dilakukan Bapak Ibu sekalian, dan itu akhir ujungnya ya perdamaiannya menjadi semakin sulit untuk diwujudkan. Nah, oleh karena itu semoga pidato dari Pak Prabowo Subianto waktu yang lalu disampaikan di sidang PBB itu bisa menjadi sebuah pertimbangan yang baik ya, yang disampaikan oleh beliau bahwa harus ada jaminan kepada kedua belah pihak. Bukan hanya kepada salah satu pihak saja, tapi harus kepada kedua belah pihak diberikan jaminan keamanan.